Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3774-3776. Tuan Chen, apa ini? Melihat batang logam di tangan Dev, Lucy bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah detektor. Di mana ada batu ekstrim, medan magnetnya akan semakin kuat dan batang logam akan bereaksi. Tempat ini terlalu besar. Jika kita terus mencari seperti ini, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kamu bisa menggunakan detektornya, dan aku juga menggunakan detektor sendiri. Tapi jarak kita tidak boleh terlalu jauh, hanya berjarak 100 mil. Dengan begitu, jika kamu dalam bahaya, aku bisa membantumu kapan saja. Dev memberi Lucy tongkat pendeteksi dan beberapa slip giok untuk transmisi suara. Dan metode penggunaan tongkat pendeteksi diserahkan kepada Lucy. Tuan Chen, berhati-hatilah. Lagi pula, orang-orang dari keluargamu mencari Anda kemana-mana. Lucy memperingatkan Dev. Dev mengangguk lalu pergi. Lucy dan yang lainnya juga mulai mengambil tindakan, mencari batu ekstrim kemana-mana. Tidak lama setelah mereka berpisah, batang logam di tangan Dev bergetar sedikit. Dev sangat senang. Saya menemukan batu ekstrim. Dev sangat bahagia di dalam hatinya, dan perlahan bergerak maju. Batang logam itu bergetar semakin keras, dan perlahan mengubah arahnya. Dev mengikuti petunjuk batang logam dan menjelajah lagi. Setelah berjalan lebih dari 10 mil seperti ini, batang logam itu berhenti bergetar, seolah-olah diserap oleh sesuatu dan berhenti seketika. Dev tahu bahwa ini seharusnya menjadi lokasi batu ekstrim, namun melihat frekuensi guncangan batang logam tersebut, nampaknya medan magnetnya tidak terlalu besar. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa kecuali tumpukan salju kecil, sepertinya tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tidak ada yang pernah melihat batu ekstrim. Jika batu ekstrim tidak besar, pasti sudah terkubur di bawah salju tebal. Bagaimana cara menemukannya? Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba tumpukan salju bergerak. Segera setelah itu, monster besar muncul. Astaga! Dev terkejut, ternyata tumpukan salju ini dibentuk oleh monster-monster yang tergeletak di tanah, tertutup salju tebal. Saya melihat lebih dari selusin monster mengaum ke arah Dev, memuntahkan aliran udara dingin dari mulut mereka. Monster-monster ini tidak menyerang Dev, mereka hanya meraung, seolah menakuti Dev dan mencegahnya mendekati wilayah mereka. Dev melihat lebih dekat dan menemukan ada beberapa batu seukuran kepalan tangan tempat monster-monster ini berbaring. Hanya saja batu-batu ini juga berwarna putih salju, dan nampaknya bentuk kepingan salju terlihat di dalamnya. Apakah itu batu ekstrim? Dev sangat senang, jika dia tidak melihat dengan cermat, akan sulit menemukannya. Selusin monster ini semuanya memiliki batu seperti ini di bawah tubuhnya. Dev maju beberapa langkah, ingin melihat lebih dekat. Tapi ketika selusin monster melihat Dev terus bergerak maju, raungan mereka menjadi lebih keras. Aku hanya ingin bebatuan di bawahmu dan tidak ingin melukaimu. Sebaiknya kamu pergi. Dev berkata pada monster-monster itu. Monster-monster ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Dev tidak takut sama sekali bahkan jika dia menghadapi selusin binatang iblis tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi. Mengaum. Seekor monster memamerkan giginya dan menghembuskan udara dingin ke arah Dev. Tubuh Dev langsung memancarkan gelombang panas, yang langsung menghalangi udara dingin. Monster itu mulai menyerang, dan Dev tidak perlu sopan lagi. Monster itu melihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan api berkobar dari pedang pembunuh naga. Sebagian besar monster di sini termasuk dalam elemen es. Alasan mengapa mereka memegang batu ekstrim di bawah tubuh mereka mungkin karena mereka sedang berlatih. Hanya saja Dev menggunakan batang logam untuk menemukan tempat ini dan mengganggu budidaya monster tersebut. Melihat api pamungkas pada pedang pembunuh naga Dev, mata lusinan monster menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi mereka tidak melarikan diri, mereka memegang batu ekstrim di mulut mereka satu demi satu, dan kemudian melancarkan serangan ke Dev. Uff! Dev mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan dikombinasikan dengan api, langsung memotong kepala monster. Kepala monster itu berguling ke tanah, dan batu ekstrim di mulutnya juga jatuh. Dev melambai, dan batu itu melayang ke tangan Dev. Batu ekstrim ini dingin saat disentuh, dan masih mengalirkan sedikit arus listrik, ini pasti pengaruh dari medan magnet. Melihat rekan mereka terbunuh, semua monster lainnya menjadi gila dan terus bergegas menuju Dev. Namun, semuanya sia-sia,
Monster yang berlari ke depan Dev semuanya menjadi jiwa yang mati di bawah sabetan pedang. Batu ekstrim di mulut mereka juga jatuh satu demi satu, dan diambil oleh Dev. Ada lebih dari selusin monster, dan hanya satu yang tersisa. Ia memandang Dev dengan ngeri, tidak berani menyerang lagi. Binatang ini perlahan berbaring, menunjukkan dirinya yang menyerah, dan berinisiatif memuntahkan batu ekstrim dari dalam mulutnya. Melihat ini, Dev melangkah maju, mengambil batu ekstrim, dan membelai monster itu. Monster itu tetap tidak bergerak dan sangat jinak. Di hadapan yang kuat, hanya ketaatan dan kelembutan mutlak yang bisa membuat Anda bertahan. Sepertinya monster ini sangat pintar. Dev melihat ke arah monster yang jinak dan kemudian ke monster-monster yang mati, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Faktanya, dia tidak punya dendam dengan monster-monster tersebut, hanya untuk mendapatkan batu ekstrim. Hal ini terjadi di dunia surga dan manusia, demi sumber daya dan kepentingan, manusia dapat mengabaikan ikatan keluarga. Apalagi antara manusia dan monster. Tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Dev tidak membunuh monster terakhir, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Karena monster ini dapat menemukan batu ekstrim dan menggunakannya untuk berlatih, Dev dapat sepenuhnya menggunakan monster ini untuk menemukan batu ekstrim. Dan Dev masih bisa menunggangi monster ini, dan itu jauh lebih mudah. Sulit untuk terbang di tempat ini, jadi sangat bagus jika kamu bisa menemukan tunggangan. Dev berbalik dan berjalan menuju monster itu lagi. Mata monster itu dengan jelas menunjukkan ketakutan. Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang bawa aku mencari batu ekstrim. Setelah aku mengambil cukup batu ekstrim, aku akan melepaskanmu dan memberimu beberapa batu ekstrim untuk berlatih. Dev berkata pada monster itu. Monster itu memahami kata-kata Dev dan mengangguk penuh semangat. Dev langsung duduk di atas tubuh monster itu, seluruh tubuh monster itu berbulu, dan terasa hangat saat dia duduk di atasnya. Monster itu dinaiki Dev, dan setelah berjalan beberapa saat, batang logam di tangan Dev bereaksi lagi. Segera setelah itu, monster itu menggunakan cakarnya yang besar untuk mengupas salju, memperlihatkan beberapa batu ekstrim seukuran kepalan tangan di bawahnya. Dev menyimpan batu ekstrim itu langsung ke dalam cincin penyimpanan. Dengan cara ini, dengan monster ini, Dev menemukan semakin banyak batu ekstrim, jumlahnya sudah ratusan, dan dia sangat nyaman duduk di atas monster itu. Namun, Dev belum menemukan tambang batu ekstrim tersebut. Setelah mencari beberapa batu seperti ini, kapan dia dapat menemukan jumlah yang cukup untuk istana Guanghan? Namun sepertinya monster ini tidak mengetahui di mana letak batu ekstrim dalam jumlah besar. 1 hari telah berlalu seperti ini. Dev kembali mendatangi Lucy dan yang lainnya dan bersatu kembali. Melihat Dev mengendarai monster, banyak orang suci merasa sangat aneh. Tuan Chen, monster macam apa yang Anda tunggangi? Lucy bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Aku terlalu lelah berjalan, jadi aku menangkap satu dan mengendarainya. Dev berkata dengan santai. Ini adalah monster beruang salju, monster yang paling umum di daerah kutub. Namun, monster beruang salju memiliki kepribadian yang jinak dan umumnya tidak akan menyerang kecuali ketika diri mereka terancam. Saat ini, Yelena berkata. Yelena sebenarnya belum bisa keluar sepanjang hari ini. Dia, seorang gadis dewasa, ditelanjangi oleh Dev di depan umum, disentuh dan dilihat, dan dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa Dev tidak bisa disalahkan atas hal ini, Dev juga hanya ingin menyelamatkannya. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Yelena, memang benar monster beruang salju ini tidak menyerangnya saat itu, tetapi hanya menakutinya untuk membuatnya pergi. Namun Devlah yang berinisiatif mendekati batu ekstrimnya, yang menyebabkan konflik. Akibatnya, semua monster beruang salju itu terbunuh. Memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagaimana hasil panenmu? Apakah kamu menemukan batu ekstrimnya? Dev bertanya. Saya hanya menemukan beberapa batu ekstrim, bertemu monster sekali, dan 2 orang suci terluka. Lucy menjawab. Apakah cederanya serius? Coba saya lihat. Ketika Dev mendengar bahwa orang suci itu terluka, dia berkata. Tidak serius, itu hanya luka luar. Kata Lucy. Coba lihat, Anda harus melepas pakaian saya dan menyentuh, siapa yang sudi. Yelena bergumam, dia masih kesal. Setelah mendengar ini, Dev tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Chen, bagaimana keberuntungan Anda? Lucy dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Seharusnya jumlahnya ratusan,
Tapi panennya tidak terlalu besar. Kita harus menemukan tambang batu ekstrim. Jika kita terus mencari seperti ini, saya khawatir kita tidak akan bisa menemukan cukup banyak untuk istana Guanghan meskipun dalam waktu setahun. Dev sedikit mengernyit dan berkata, saya mendengar dari kepala istana bahwa semakin dekat ke tanah kacau di perbatasan, semakin banyak batu ekstrim yang ada. Tapi itu terlalu berbahaya. Jika Anda secara tidak sengaja terlibat dalam kekacauan tersebut, Anda pasti akan mati. Kata Lucy. Jangan terburu-buru. Lagi pula, hanya kami dan keluargamu yang tahu tentang batu ekstrim. Yang lain masih mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Dan batu ekstrim itu tidak ada gunanya di tangan biksu lain. Mari kita istirahat beberapa jam lalu melanjutkan pencarian. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lucy. Biarkan semua orang memakan pil ini. Meskipun ini tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, pil ini dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik semua orang. Lucy meminta semua orang untuk meminum pil itu dan mulai beristirahat, sementara Dev duduk bersila dan mempelajari jari abadi. Nenek moyang keluarga Ji berkata pada saat itu bahwa hanya dengan memahami asal mula waktu seseorang dapat melatih jari abadi ini. Tetapi ketika Dev sedang mempelajari jari abadi, dia tiba-tiba menyadari adanya gerakan di cincin penyimpanannya. Dev buru-buru mencari dengan kesadaran spiritualnya, tidak gerakan, namun dia hampir mati karena marah. Dia melihat binatang kecil yang menelan langit itu terbangun pada saat ini dan sedang melahap batu ekstrim. Ketika Dev menemukannya, ratusan batu ekstrim telah ditelan. Ji ampun, aku sudah berusaha keras untuk menemukan ini, dan kamu memakan semuanya seenak udelmu. Keluarkan semuanya untukku. Dev berteriak pada binatang kecil yang menelan langit itu. Tetapi binatang kecil yang menelan langit itu sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Dev, dan tertidur setelah makan. Dev memandangi binatang kecil yang menelan langit itu dan tidak berdaya. Sepertinya setelah menemukan batu ekstrim, tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Hei, kenapa kamu pelit sekali? Tungganganku masih kecil, apa salahnya membiarkannya memakan sesuatu? Saat aku mendapatkan kembali ingatanku dan membangun kembali tubuh emasku, aku akan menolongmu pada saat kondisimu yang paling kritis. Nak, sekarang ini adalah investasi. Tahukah kamu apa itu investasi? Saat kamu sampai ke surga saat itu, aku bisa melindungimu. Batu peri dan rumput spiritual di surga jauh lebih baik dari batu yang pecah ini. Raja Iblis Awan Merah yang melihat Dev marah, dia segera menghiburnya. Mengapa? Dev menghela nafas, tidak berdaya. Bagaimanapun, binatang kecil yang menelan langit ini telah menyelamatkan hidupnya, jadi makan sajalah. Lebih dari 100 batu ekstrim ini tidak banyak berguna bagi istana Guanghan, sekarang mereka harus menemukan batu ekstrim dalam jumlah besar. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Dev mengumpulkan semua orang dan mulai mencari di bawah naungan malam. Dengan batang logam, mereka dapat menemukannya bahkan dalam kegelapan. Namun, Dev dan yang lainnya mengikuti petunjuk batang logam dan secara bertahap mendekati kekacauan di perbatasan. Lagi pula, semakin dekat Anda ke tanah kekacauan, semakin banyak batu ekstrim yang ada dan semakin kuat medan magnetnya. Tetapi karena saat itu malam gelap, Dev dan yang lainnya tidak menyadarinya. Bersambung.